Dapat 32 miliar dari saham. Gimana rasanya ya? Yap, seperti headline berita di awal video ini, kalau di tahun 2020 lalu Bapak Sandiaga Uno pernah dapat untung dividen dari saham Saratoga sampai 32 miliar. Dan yang terbaru justru lebih wow lagi, karena keuntungan Bapak Sandiaga Uno dari dividen Saratoga atau SRTG ditaksir mencapai 175,2 miliar. Waduh, gimana bentuknya tuh ya? Nah, ngomongin dividen, kalian tahu nggak sih apa maksudnya? Di video kali ini Mtrade bakal jelasin apa itu dividen, istilah yang sering muncul berkaitan sama dividen, dan saham apa aja sih yang rutin bagi-bagi dividen. Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Dalam investasi saham, selain bisa dapetin keuntungan dari capital gain atau selisih kenaikan harga, kita juga bisa dapetin yang namanya dividen loh. Dividen sendiri adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham atau investor. Sederhananya, kalau perusahaan yang sahamnya kalian punya berhasil mengalami laba dan keuntungan, maka kalian bakal kecipratan untungnya. Umumnya, dividen yang dibagiin pada pemegang saham itu berupa uang tunai atau biasa dikenal dengan dividen tunai yang nantinya akan ditransfer ke rekening dana nasabah. Yang perlu kalian tahu, gak semua emiten perusahaan itu membagi dividen dan gak semua emiten itu rutin membagi dividen selama hal tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, buat metode pemberian dividen ini ada dua jenis ya, yaitu dividen interim atau dividen sementara yang diberikan sebelum tutup buku akhir tahun, dan ada dividen final yang dibagikan usai tutup buku atau saat laporan audit perusahaan udah selesai. Perbedaan lain keduanya bisa kalian lihat di layar berikut. Terus gimana sih alur pembagian dividen? Pertama, pihak emiten akan menentukan nama-nama pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen. Kedua, kalau daftar nama udah ditentukan, selanjutnya dilakukan penentuan distribusi dividen melalui Kustodion Sentral Efek Indonesia atau KSEI atau sekuritas. Ketiga, emiten akan menentukan waktu pembagian dividen ke rekening para investor sesuai dengan daftar yang sudah dibuat. Nah, ngomongin soal dividen, ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui. Pertama, declaration date, tanggal di mana perusahaan akan mengumumkan jenis, nominal, dan jadwal pembayaran dividen. Kedua, come date dan ex date. Come date adalah tanggal terakhir bagi investor buat beli saham supaya bisa mendapatkan dividen. Jadi, kalau kalian mau dapetin dividen saham tertentu, kalian harus beli dan pegang sahamnya sampai tanggal tersebut. Sementara kalau ex date adalah tanggal di mana pemegang saham nggak lagi berhak mendapat dividen. Tanggal ex date biasanya ditetapkan 1 hari kerja bursa setelah tanggal come date. Dengan kata lain, ex date adalah hari pertama di mana hak atas kepemilikan saham kadaluarsa. Ketiga, recording date, di mana pada masa ini perusahaan akan mencatat nama pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Keempat, payment date. Inilah tanggal yang dinantikan para investor karena dividen akan didistribusikan lewat RDN. Sebagai contoh, biar kalian paham timing yang pas buat dapetin dividen, kita lihat salah satu contoh emiten yang mau bagi-bagi dividen bulan ini, yaitu perusahaan Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengumumkan akan melakukan pembagian dividen dengan ketentuan berikut. Tanggal come date dividen ditetapkan 19 April 2022, sedangkan ex date dividen pada 20 April 2022. Artinya, investor yang memegang saham BNGA sampai perdagangan bursa tutup pada 19 April 2022 atau beli saham BNGA di tanggal itu berhak mendapatkan dividen. Tapi, investor yang beli saham BNGA setelah tanggal 19 gak lagi berhak dapat dividennya. Dan tanggal pembayaran dividen tertera pada tanggal 28 April 2022. Nah, biasanya banyak pemburu dividen atau dividen hunter yang memanfaatkan momen come date untuk membeli suatu saham dan menjualnya setelah ex date.
Sehingga kalau kita lihat secara teknikal, harga saham cenderung naik menjelang come date. Ini menggambarkan permintaan yang cukup tinggi dan setelah ex-date harganya cenderung turun karena tekanan jual lebih besar. Contohnya pada saham Hexa atau PT Hexindo Adi Perkasa. Kelihatan di chart kalau waktu come date harga sahamnya mengalami penguatan dengan volume transaksi yang tinggi. Dan begitu memasuki jadwal ex-date, justru harganya turun dengan volume yang besar. Selain waktu pembagian dividen, hal penting yang perlu diperhatikan lainnya adalah rasio dalam dividen. Di antaranya, pertama, dividen per share. Rasio ini mengukur seberapa besar dividen yang diterima investor setiap per lembar saham yang dipunya. Kedua, ada dividen payout ratio yang mengukur besarnya laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen kepada investor. Ketiga, dividen yield yang merupakan besar dividen per saham dibandingkan dengan harga saham saat itu. Secara sederhana, dividen yield adalah tingkat keuntungan yang diterima investor atau trader dari dividen yang dibagikan perusahaan. Jadi, buat investor retail yang mau cuan dari dividen saham, perhitungan dividen yield ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang penting kalian perhatikan ya. Contoh, kita pakai lagi data dari saham BNGA. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST, setelah disetujui kalau BNGA akan membagikan dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun 2021. Di mana pada 2021 BNGA berhasil membukukan laba bersih senilai 3,9 triliun dan jumlah saham beredar saat ini diketahui sebanyak 24,93 miliar lembar saham. Dan kalau saat ini kalian punya 20 slot saham BNGA, maka dividen yang kalian terima pada RDN adalah 167.000 setelah dipotong pajak. Dengan perhitungan seperti di layar, total dividen didapat dari mengalihkan laba bersih dengan dividen payout ratio kemudian dibagi 100%. Setelah itu, kita bisa mencari dividen per lembar sahamnya dengan membagi total dividen dengan jumlah saham yang beredar saat ini. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita bisa perhitungkan total dividen yang diterima dengan mengalihkan jumlah lot yang dimiliki dengan 100 lembar dan dividen per share-nya. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, buat cari tahu tingkat keuntungan yang diterima investor terhadap saham BNGA, kita perlu menghitung dividen yield-nya. Kalian bisa bandingkan dividen per share dengan harga saham saat ini, kemudian dikalikan 100%. Maka dividen yield BNGA adalah sekitar 8%. Apakah besaran dividen yield itu termasuk tinggi atau rendah? Buat menjawabnya, kalian perlu bandingkan secara historis dividen yield dari BNGA dari beberapa tahun. Biar kalian bisa makin cuan, selanjutnya aku mau kasih beberapa tips supaya kalian bisa memaksimalkan dividen saham ini. Pertama, pastinya kalian harus memilih saham yang tepat. Saham kayak gimana tuh? Pertama, perusahaan punya profitabilitas yang tinggi, di mana net marginnya besar, punya cash yang cukup tinggi, dan punya kemampuan membayar utang jangka pendek yang baik. Atau bisa juga nih, perhatikan deretan saham yang terdaftar dalam IDX High Dividend 20 atau indeks yang mengukur kinerja harga 20 saham yang membandingkan dividen tunai selama 3 tahun terakhir. Kedua, membeli saham sebelum come date supaya namamu tercatat dalam daftar penerima dividen. Selanjutnya, pertimbangkan buat menginvestasikan kembali dividen yang didapat. Hal ini bertujuan supaya keuntungan bisa lebih maksimal sesuai dengan konsep compounding interest atau bunga berbunga. Boleh ke saham yang sama dengan catatan perusahaan tersebut punya prospek yang baik sesuai dengan jangka waktu investasi, ataupun ke saham yang lain yang dinilai lebih baik dari segi fundamental. Itu tadi penjelasan seputar dividen ya. Yang perlu diingat, setiap emiten punya kebijakan yang berbeda-beda terkait dividen. Ada perusahaan yang rajin membagi dividen, ada juga perusahaan yang nggak membagi dividen atau hanya membagi sedikit dividen karena misal laba yang diperoleh dipakai untuk ekspansi usaha. Dan biasanya dividen lebih cocok bagi investor yang punya view jangka panjang karena bisa mengurangi risiko harga jatuh saat ex-date. Dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi saham.
Sesuai judulnya, ini dia daftar saham yang rutin bagi-bagi dividen. Saham apa aja nih yang udah ada di portofoliomu? Tulis di kolom komentar ya. Tertarik belajar saham lebih intensif? Download aplikasi Mtrade di Google Play Store atau App Store, gabung jadi VIP member, dan dapatkan konten edukasi, analisis saham, referensi saham, sampai tanya jawab saham intensif. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan bagikan juga ya ke teman-teman kamu. Turn on your notification juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mtrade. Segitu aja videonya, see you on the next video, bye-bye!